Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rezik Barka Ajit, atau dipanggil Bising Rental. NIM saya 77082336 dari kelas D4 SM4602. Jadi saya mau ngelakuin praktikum asesmen 2 PMI ini, di mana tugas saya itu untuk uh, menjelaskan poin-poin dari penjelasan dan demo script. Jadi ada interaction, transformation, instantiation, collision, dan juga condition. Nah, pertama itu saya mau jelasin yang interaction ini. Jadi untuk interaction itu uh, di sini ada interaction movement ini. Untuk yang interaction movement cuma kita bakal pakai yang platformer controller for ini karena kode ini lebih lengkap dan lebih sempurna. Jadi kita akan pakai yang ini aja. Nah, masuk ke dalam Unity-nya ini. Pertama-tama ini udah saya siapin script dan yang lainnya juga udah saya siapin. Jadi tinggal langsung aja. Pertama, kita bisa bikin di sini tuh di objek, kita bisa masukin misalkan triangle untuk jadi player kita. Di sini posisinya jadi 0 dulu biar enak. Nah, jadi ini triangle ini akan jadi player. Dan selain untuk player ini kita juga harus ada lantainya. Jadi di sini kita bikin baru lagi. Kita bikin square. Terus kita bikin luas sedikit. Nah, kalian kita ganti warnanya dulu. Ini deh. Nah, jadi untuk pakai scriptnya ini ini ada script platformer call ya. Jadi di sini bentuk kodenya itu seperti ini, platformer call. Nah, terus kita tinggal ke player ini, kita tarik yang kode script platformer call ini. Nah, di sini tuh otomatis langsung ditampilkan di Jibari 2D sama Capsule Collider juga. Dan di sini untuk script platform di sini ada Max Script, yang height dan gravity scale juga. Lalu untuk yang square ini jangan lupa kita harus tambahin apa tuh box collider yang 2D. Nah, ini tujuannya biar ini yang player ini bisa collide sama ini boxnya, jadinya nggak nembus. Nah, jadi kalau misalkan kita play, nah di sini udah bisa gerak ya, bisa lompat juga. Nah, selain itu juga kita juga bisa di sini kan ada target kamera ya. Jadi kita bisa bikin biar kameranya ngikutin si player ini. Jadi di sini kita tinggal tarik aja. Karena kalau misalkan kita play, jadi si kamera ini akan ngikut. Kelihatannya di sini. Nah, oke. Jadi sekarang kita akan lanjut ke yang kedua, yaitu ngejelasin tentang transformation. Jadi transformation itu kita akan pakai kode yang ini, nah ini transformation vector. Jadi gunanya transformation vector ini itu untuk mindahin posisi suatu objek dari posisi satu ke posisi dua. Nah, jadi di sini kita bisa hapus dulu ini. Nah, terus kita mau bikin baru lagi.
kita bisa pakai cube aja lah. Nah, taruh di 0. Terus biar lebih jelas kita pindahin kameranya dulu ke sini. Kamera. Nah, terus sekarang uh, kita ke cube ini, terus ke script. Nah, scriptnya itu tadi yang transform ini ya. Oops. Nah, jadi bentuk kodenya tuh begini. Nah, jadi kita tinggal klik cube ini aja, terus kita masukin ke dalam sini. Nah, jadi di sini ada 3 ini ya, ada X, Y, dan Z. Ini gunanya itu X itu untuk ke kiri kanan ya ini. Jadi kayak ini, kiri kanan, terus Y itu untuk ke atas bawah, dan Z itu untuk ke depan belakang. Nah, jadi di sini bisa kita coba play aja misalkan ya. Nah, di sini kalau misalkan kita taruh 0,01 ya misalkan. Terus kita klik update position ini. Nah, dia akan gerak. Nah, kenapa di sini 0,01 ya? Karena 0,1 ntar kecepatan. Misalkan kayak -1 ini ya. Tuh. Begitu langsung ke sana dia. Jadi pertama di reset dulu aja ya. Jadi tadi kan itu untuk yang X ya. Jadi kalau Y tadi ke atas bawah kayak ini. Ini kalau misalkan dibikin minus, jadi ke bawah. Nah, dan kalau Z itu uh, untuk ke depan belakang. Jadi misalkan 0,01. Salah. Jadi misalkan 0,01. Nah, begitu. Kalau ini misalkan kayak gini, sekaligus sambil ke kanan juga ya, misalkan ke kiri aja deh. Nah, jadi ke belakang dan juga ke kiri. Kalau misalnya kita tambah lagi, misalkan ini jadi positif aja, dan ini juga dibikin jadi naik misalkan. Nah, cepetan. Ya tapi begitulah ya, intinya untuk transformation gitu. Oke, lanjut lagi. Sekarang kita akan ngejelasin soal instantiation. Jadi di sini ada kodenya. Nah, jadi gunanya instantiation ini apa sih? Jadi instantiation ini bedanya kalau sama transformation tadi itu kan dia geraknya itu secara vektor gitu kan. Nah, kalau instantiation ini untuk berpindah tempat secara langsung sesuai namanya instant. Atau bisa dibilang juga kayak misalkan bisa dibilang kopas objek gitu lah ya. Karena sebenarnya nggak benar-benar pindah juga, tapi lebih ke ngebuat clone objek baru ya. Jadi misalkan di sini dihapus dulu aja deh. Terus kita bikin cube baru. Nah, ini kita namain cube 1. Terus kita bikin baru lagi. Kita namain yang ini cube 2 ya. Nah, kayak gini. Nah, bentar. Ya. Nah, ini sebelum kita mulai kodenya itu, biar kita bisa bedain mana cube 1 mana cube 2, pertama kita kasih mereka material dulu. Dan di sini saya udah siapin material. Di sini bisa create material aja sebenarnya, tinggal create terus material, ntar ada gini. Nah, di sini jadi untuk ngasih warna itu tinggal ditarik aja ke mereka. Nah, langsung ada warna. Sekarang mereka udah punya warna, jadi bisa dibedain lah ya. Nah, jadi saya pengen pakai script ini kan ya.
yang instantiation ini. Nah, ini bentuk kodenya tadi itu. Nah, jadi saya pengen uh, si cube 2 ini, ketika saya pencet tombol itu, dia akan terkopas ke dalam cube 1. Pertama-tama biar kelihatan juga, mungkin ini bisa digedein dikit lah ya. Kayaknya kalau gini bakal lebih gampang ntar. Nah, sekarang pertama kita harus ke cube 1 dulu ini. Terus yang si instantation ini dimasukin ke dalam sini. Nah, sekarang untuk yang cube 2-nya ini tuh dimasukin ke dalam target prefabnya dan jangan lupa di set as parent. Nah, sekarang selanjutnya itu kita harus ini kita tambahin button dulu. Jadi ke UI sini tambahin button. Nah, di import dulu. Oke. Jadi di sini ada buttonnya. Pertama dipindahin ke atas sini aja kali. Terus digedein dikit lah. Nah, jadi di button ini itu di bagian on click itu kita tambahin trigger baru. Nah, di sini itu si cube satunya kita masukin ke dalam sini. Dan di bagian function itu uh, kita ke instantiation prefabs. Di sini ada invoke instantiation. Nah, jadi seharusnya kalau misalkan kita play ya. Nah, di sini ada button. Kalau kita klik, nah di sini sebenarnya udah ada cube clone, tapi bentar. Oh, mereka di dalam tapi kayaknya mereka malah jadi kecil ya. Jadi kalau misalkan dikeluarin, nah, jadi mereka udah dari dalam ini ya. Nah, ini saya nggak tahu sih kenapa tiba-tiba mereka jadi kecil, tapi uh, kurang lebih sih instantiation itu begini gunanya kita. Jadi setelah diklik tombol itu, ini akan kopas ke suatu target posisi kita. Gitu. Oke, jadi sekarang kita akan lanjut lagi ke penjelasan poin selanjutnya yaitu collision ya. Nah, jadi untuk collision ini di sini kita akan pakai yang collision 2D normal. Nah, gunanya collision 2D ini itu apa sih? Jadi gunanya itu ini script untuk nentuin ketika misalkan ada suatu objek bertemu dengan objek lain ketika nabrak gitu ya. Apa yang terjadi? Uh, jadi itu guna scriptnya kita. Jadi di sini kita hapus dulu ya, kita ulang lagi. Nah, kita pertama bisa bikin lagi kayak yang awal tadi ya. Jadi kita bikin untuk player sama untuk lantai juga. Di lantai itu salah. Jadi yang tadi objek square. Ini bikin lantai. Nah, tambah dikit.
Nanti kita lebarin. Sama jangan lupa dikasih box collider 2D tadi. Terus untuk yang player ini kita bakal pakai script yang tadi lagi ya, platformer ini. Kita tambahin aja. Dan kameranya biar nyabutin dia. Nah, sekarang misalkan saya pengen, jadi misalkan di sini ada suatu rintangan gitu ya, misalkan kayak ada suatu pintu, anggap aja suatu pintu yang ngalangin jadi nggak bisa lewat. Coba misalkan warnanya merah gini. Nah, untuk lewatin itu pintu ini kita harus kita untuk nah kita bikin baru lagi jadi objek, misalkan circle ini kita jadiin tombol ya misalkan. Nah, jadi untuk apa tuh, untuk membuka pintu ini kita harus nyentuh, harus collide dengan si circle ini, namain tombol ya. Pertama di sini semuanya kasih box collider 2D dulu semua ya. Ini juga sama, dia kasih sama aja box collider 2D. Nah, kalau ini ada punya kan ya. Nah, jadi pertama-tama kita harus nambahin tag baru gitu. Di sini kita misalkan objek lah ya. Nah, jadi di sini di tombolnya itu, jadi kita tambahin scriptnya itu tadi Stack Function 2D ini ya. Bentukannya begini kodenya. Itu kita masukin dia ke si tombol. Nah, di sini untuk yang tadi itu kita harus tambahin tag-nya di sini, objek. Nah, di sini biar apa tuh pintunya kebuka, jadi di sini ada collision settings on collision enter event, kita tambahin baru si pintu ini, kita masukin ke sini. Dan di sini apa yang terjadi ketika kena, yaitu dia akan menghilang. Jadi di sini set active full. Nah, jadi kita bisa coba aja langsung ya. Kameranya masih ngaco. Iya. Biar saya ulang dulu. Salah. Nah, saya bener dulu. Nah, udah begini ya. Nah, jadi kita kan nggak bisa ke pintu ini ya. Tapi ketika kita sentuh ini, ups, ya ada salah kayaknya. Bentar ya. Oh ya, ini lupa dikasih tag objek. Kita coba lagi ya. Jadi kalau misalkan kita sentuh ini, nah si pintunya ini akan hilang dan kita bisa lewat. Jadi begitu. Nah, oke, sekarang kita akan lanjut ke penjelasan poin yang terakhir itu, yaitu ke condition. Yaitu di sini ada condition boolean. Jadi untuk yang condition ini itu kita juga butuh bukan cuma script ini doang, tapi kita juga butuh script yang calculation boolean ini. Jadi di sini itu saya udah ada dua, ada yang calculation sama ada yang condition. Jadi gunanya condition boolean ini apa sih? Jadi condition boolean itu sama calculation boolean ini gunanya itu bisa untuk nge-save data gitu. Jadi
berdasarkan apa tuh value dari calculation boolean ini bisa nentuin apa yang akan terjadi gitu. Dan ini juga bisa untuk ngasih data. Jadi kayak bentuk condition boolean itu kodenya begini, dan ini calculation boolean kodenya begini. Nah, jadi misalkan saya mau ketika apa tuh player ini uh, yang player ini nyentuh ke ini, terus itu akan ke save gitu. Jadi ini akan hilang terus gitu, walaupun kita udah keluar. Jadi pertama itu uh, bentar. Jadi pertama kita itu mau ini dulu bikin tombol untuk itu, untuk preset level ntar ya. Jadi di sini ada tombol. Saya pindahin dulu di sini misalkan. Kita sini teksnya tulis preset level. Kita juga namain aja sekali ini. Preset level. Oke, sekarang selain function ini kita juga butuh ini ya, dua empty object. Yang pertama itu untuk calculation, dan yang kedua itu untuk condition. Nah, jadi ini letak script itu kan dimasukin ke sini. Jadi di sini ada condition, kita masukin yang condition ke sini. Lalu untuk calculation kita masukin script yang calculation. Nah, jadi selanjutnya itu kita mau ketika aduh deh. Jadi kita mau ketika ini nyentuh tombol itu, ini kan hilang dan ke save kan ya. Jadi pertama di sini itu condition ya. Jadi ketika value-nya itu value booleannya itu aktif, si pintu ini akan hilang ya. Dan ketika value-nya 0, false, si pintu ini akan tetap ada. Jadi nah, di tombol ini tadi masih ada bekas yang condition ini, kita hapus saja, kita ganti sama yang baru ya. Jadi yang pertama di condition ini kita kan ini recurrent variable ini kita masukin calculation ke sini dan kita activate. Jadi ini maksudnya nentuin variabel true atau false itu berdasarkan dari calculation pool ini. Nah, jadi di tombol ini on collision kita bikin ya, karena itu si ini akan calculation boolean, si value-nya ini akan jadi plus, jadi nyala ketika dan si calculation ini akan save data. Nah, selanjutnya balik lagi ke tombol reset level ini. Kita mau sebaliknya itu. Jadi ketika diklik si calculation ini, current value-nya akan jadi 0 lagi, kemudian akan save data di calculation. Nah, di sini save data. Lalu kita kembali ke condition sini. Kita jangan lupa di bagian start event itu kita harus bikin biar ketika mulai ini akan load data. Di calculation-nya juga sama dibikin. Jadi di sini kita akan load data. Jadi kita bisa coba aja dulu. Di sini bisa set dulu ya. Jadi misalkan kita nyentuh bentar.
Nah ini tadi kayaknya ada kesalahan, jadi tadi hilangkan ya. Tapi ini sekarang udah itu. Tapi di sini ada kesalahan di collision yaitu. Saya lihat dulu. Ya kan udah set value ke ini. Di sini. Bentar. Oh, playernya lupa dikasih tag. Lupa. Nah, di sini jadi kalau misalkan kita nyentuh, ini akan hilangkan ya. Nah, misalkan kita keluar, terus kita masuk lagi, si pintunya akan tetap hilang. Jadi kalau misalkan kita reset level, ini akan muncul lagi. Dan kalau kita keluar, kita masuk lagi, nah si pintu ini akan tetap ada. Jadi uh, udah ke save kan ya. Sini misalkan sini pintu udah nggak ada, kita keluar. Jadi kita masuk lagi itu akan ke load. Dan kita ke load ini, nah terakhir kali itu kan si pintunya udah nggak ada. Jadi dia akan hilang terus sampai kita punya reset level. Nah itu udah semua penjelasan semua poinnya ya. Jadi saya udah ngejelasin semua poin tentang tadi ada interaction, ada transformation, instantiation, collision, dan condition. Nah, jadi sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.